Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Hadirin jamaah pemirsa azakumullah. Salah satu bagian dalam kehidupan yang pasti kita jalani adalah kita akan memiliki teman. Karena manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa dia tidak berteman. Pasti dia mempunyai teman. Dalam Islam, berteman itu mempunyai pengaruh dalam kehidupan seseorang. Seorang bisa baik karena berteman dengan teman yang baik. Seorang bisa jadi buruk ketika dia berteman dengan teman yang buruk. Sehingga dalam hadis Nabi SAW, Nabi memberikan perumpamaan teman yang baik itu seperti berteman dengan tukang minyak wangi. Dia bisa mendapatkan harumnya minyak wangi, atau yang kedua, dia bisa mendapatkan tester dari minyak wangi, atau yang ketiga, dia bisa membeli minyak wangi. Yang ini merupakan sunnah bagi laki-laki menggunakan minyak wangi, baik di rumah maupun di luar rumah, wabil khusus ke tempat ibadah. Kemudian selanjutnya Nabi menjelaskan tentang bahaya teman yang buruk. Teman yang buruk, kata Nabi SAW, seperti bersahabat dengan tukang las. Dia bisa kena bau daripada las tersebut, atau terkena cipratan api dari tukang las tersebut. Ini gambaran bahwasanya kalau kita berteman dengan orang baik, maka akan membuat kita jadi baik. Dan sebaliknya, kalau kita berteman dengan orang yang buruk, kita akan juga menjadi manusia yang buruk. Untuk itulah dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga yang lainnya, Nabi pernah bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum ma yukhalil." Nabi pernah mengatakan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani, bahwasanya seorang itu agamanya tergantung oleh teman dekatnya. Maka lihatlah, telitilah kepada siapa dia bergaul. Siapa teman bergaulnya. Jadi kalau kita melihat teman kita baik, insya Allah kita akan jadi baik. Dan selanjutnya, sebaliknya, kalau kita punya teman yang buruk, maka akan mempengaruhi agama kita juga jadi buruk. Sehingga dari sisi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, memiliki teman, selektif memilih teman merupakan prinsip manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Karena pertemanan ini akan berdampak di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia saja berdampak, maka di akhirat juga berdampak. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika Nabi menasihati sahabatnya, Nabi mengatakan, kamu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kamu cintai. Nabi mengatakan kepada sahabatnya bahwasanya kamu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kamu cintai. Artinya sahabat adalah orang-orang yang kita cintai. Kalau yang kita cintai buruk, kita akan dikumpulkan bersama mereka. Kalau yang kita cintai baik, soleh, benar, lurus jalannya, kita juga akan dikumpulkan bersama mereka. Untuk itulah jamaah sekalian, permasalahan teman ini bukan permasalahan sosial semata. Permasalahan teman ini bukan permasalahan hitung-hitungan dunia. Tapi permasalahan teman ini mempengaruhi kehidupan kita, dunia dan akhirat kita. Nah, untuk itulah ada sebuah buku
dengan judul Huququs Shodiq, hak-hak pertemanan. Bagaimana kita menjalin sebuah pertemanan. Dan apa itu teman? Para ulama menjelaskan bahwa teman itu terbagi jadi 3. Jadi teman ada 3 kategori. Yang pertama, teman itu kal goza. Teman itu seperti makanan. Artinya bisa enak, bisa tidak. Itu makanan. Seperti umumnya kita berteman dengan kebanyakan teman, kebanyakan orang. Kadang kita merasa nyaman, hidup kita ini fasilitas hidup kita terpenuhi dengan dia. Bisa makan, bisa minum, bisa senang-senang. Ini teman kategori pertama. Jadi teman seperti makanan. Kadang kita bisa makan, bisa minum dengan nyaman, dengan enak. Ketika kita punya teman yang bagus. Kadang makanan yang kita makan, minuman yang kita rasakan tidak enak. Kenapa? Karena memang teman kita itu perilakunya tidak menyenangkan. Nah, ini kondisi teman yang pertama. Jadi teman sifatnya seperti makanan. Kalau kita ketemu orang itu bawanya senang-senang saja. Kalau kita ketemu mereka bawanya happy-happy saja. Karena sifat dia seperti makanan. Ada kita makan, nggak ada ya tidak ada rasa. Gitu. Yang kedua, ada teman seperti kadai, yaitu seperti penyakit. Ini kategori teman kedua, yaitu kategori teman yang seperti penyakit. Kalau kita dekat dengan mereka, kita jadi beban, jadi tersiksa. Seolah-olah seperti kita mengalami sakit. Ini kategori teman yang buruk. Teman yang membuat kita ini hidup jadi sulit. Teman yang membuat hidup kita jadi sempit. Teman yang memberikan sisi-sisi negatif. Ini teman yang kata ulama kada, yaitu seperti penyakit. Dan ini banyak menghampiri sebagian hidup kita. Kesalahan terbesar memang karena kita nggak selektif. Kita anggap teman-teman itu bisa memberikan hal yang positif. Ternyata justru menjadi sakit. Kita lihat hampir sebagian besar penyakit kita, kejahatan kita, maksiat kita, dosa kita, umumnya pengaruh teman. Saya ulangi, kita lihat sebagian besar kesalahan kehilapan kita itu kebanyakan pengaruh teman. Temanlah yang membuat orang jadi, kayak kasus sekarang ini, jadi begal, jadi penjahat, pengedar narkoba. Atau dari sisi agama, orang jatuh syirik karena dibawa ke dunia kesyirikan. Orang jadi munafik karena teman-temannya munafik. Orang jadi kafir karena teman-temannya orang-orang kafir. Nah, ini teman seperti penyakit. Kata ulama, banyak orang berteman, maka temannya itu memberikan virus bagi dia. Kayak sekarang nih, lagi zamannya virus. Orang sangat takut dengan virus corona. Padahal teman-temannya itu, kanan kirinya itu lebih bahaya daripada virus corona. Kalau virus corona itu bisa disembuhkan, tapi virus teman yang buruk akan membuat dia masuk ke dalam api jahanam. Lihat kehidupan sebagian masyarakat. Bahkan kadang sebagian tokoh agama, sebagian yang katanya ulama, kiai, atau ustadz, ketika dia masuk lingkungan pelaku maksiat, yang katanya lingkungan seleb, lingkungan selebriti, maksud dia mau merubah, tapi ternyata dia yang rusak. Dia yang terbawa arus kanan kirinya, teman-temannya.
Dan itu kenyataan kita lihat. Sekaliber tokoh agama, sekaliber dai, ketika dia bergaul dengan lingkungan yang salah, dia pun akhirnya terkena penyakit, virus-virus dari teman-temannya. Maka kita lihat banyak kasus tokoh-tokoh agama itu rumahnya hancur, kehidupan rumah tangganya hancur, kehidupan pribadinya hancur. Kenapa? Karena pengaruh lingkungan. Merasa bangga bergaul dengan orang-orang kaya, orang-orang hebat, para selebriti, yang umumnya pelaku maksiat. Dia tinggalkan jamaahnya yang miskin-miskin umpamanya. Dia tinggalkan jamaah yang orang-orang lemah, padahal mereka soleh. Akhirnya jiwa mereka jadi rusak. Nah, ini teman seperti penyakit. Kemudian yang ketiga, kata ulama, ada teman seperti dawa. Dawa itu obat. Ini teman yang luar biasa, mempunyai sisi positif dalam hidup kita. Teman yang bisa memberikan solusi dalam hidup kita, bimbingan, arahan. Nah, inilah teman yang harus kita cari. Teman yang mengajak kita kebaikan. Inilah teman seperti obat. Ya, kadawa, seperti obat. Yang di hadis Nabi SAW disebutkan tentang ada 7 golongan yang nanti pada hari kiamat akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka itu? Di antaranya rajulan tahabba fillah, istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Yaitu 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka bertemu, mereka berpisah karena di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini teman yang baik, teman yang positif. Tadinya dia tidak kenal agama. Karena dia punya teman yang bagus, jadi kenal agama. Tadinya nggak bisa baca Quran. Tadinya alergi dengan masjid. Tadinya tidak mau tutup aurat. Karena dia punya teman yang baik, akhirnya dia mau ke masjid, dia mau belajar agama, dia mau tutup aurat. Ini teman yang harus kita cari. Ini teman yang kita cari. Dan teman inilah yang nanti akan menolong kita sampai yaumul kiamah. Ya, kata Nabi, sebagaimana hadis yang pernah dikutip di awal, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama dengan teman yang engkau cintai. Jadi pada hari kiamat, kita akan dikumpulkan dengan siapa yang kita cintai di dunia ini. Kalau yang kita cintai orang-orang yang positif, yang menjadi obat dalam hidup kita, maka kita akan dikumpulkan bersama mereka. Cobalah hitung, berapa teman kita yang baik, berapa teman kita yang buruk. Jadi kawan-kawan jemaah sekalian, kalau kita berkumpul dengan teman-teman, pada prinsipnya kita lihat apakah teman itu membawa kebaikan atau sebaliknya. Kalau teman itu bisa memberikan kebaikan, maka jalinlah hubungan pertemanan itu. Kalau teman itu membawa kejahatan, maka putuskanlah pertemanan itu. Kemudian para ulama menjelaskan bagaimana mengukur seorang itu bisa dijadikan teman atau tidak. Nah, ini penting jemaah sekalian. Karena tidak semua yang kita kenal harus jadi teman. Tidak semua yang kita kagumi harus jadi teman. Tidak semua orang-orang yang beken kita jadikan teman. Kita harus bisa bagaimana menjadikan seseorang itu teman. Bagaimana tolak ukur seorang itu dijadikan teman? Paling tidak kata ulama, ada 4 kategori orang itu bisa dijadikan teman. Yang pertama, mengukur pertemanan itu ketika dalam perjalanan, ketika kita safar. Dalam sebuah perjalanan, dalam sebuah safar, kita akan bisa menilai karakter orang. Ada karakter orang yang enak, ada karakter orang yang tidak enak.
Ada karakter orang yang bisa diajak bicara, ada yang tidak bisa diajak bicara. Kayak jutek orang bilang. Jadi kalau kita sapar akan kelihatan mana yang betul-betul teman, mana yang tidak. Kalau yang namanya teman itu ketika sapar, begitu dia makan, dia buka makanannya. Ayo kita makan bareng-bareng. Itu teman. Ketika dia makan, dia pergi ke tempat yang tersembunyi, dia buka makanannya untuk dia sendiri, itu kurang tepat dijadikan teman. Artinya ada sifat egois, mentingkan diri sendiri. Maka teman yang benar ketika sapar akan kelihatan. Dia akan memprioritaskan temannya ketimbang dirinya sendiri. Dia akan hormati temannya ketimbang dirinya sendiri. Jadi ketika sapar rombongan, kita akan melihat mana yang teman kita, mana yang tidak. Banyak kasus dalam sapar kita ditinggal. Kita nyari rombongan, kita terpisah dari rombongan. Itu bukan teman. Teman itu teman itu akan terlihat ketika kita sapar. Dia akan nampak sifat atau jiwa sosial. Jiwa kebersamaan. Nah, ini gambaran bagi kita semua bahwa sapar adalah di antara tolak ukur untuk menentukan mana teman kita. Sekalipun kita baru dikenal, sekalipun usia kita muda, sekalipun kita tidak punya kedudukan di mata mereka, teman tetaplah teman. Mereka akan menghargai kita sebagai teman. Untuk itulah jemaah sekalian, sapar ini sebuah ujian, ya, sebuah tolak ukur untuk menentukan atau mencari siapa teman kita. Dari 100 rombongan orang yang ikut sapar, mungkin teman kita hanya beberapa orang. Selebihnya hanya sekedar kenal. Selebihnya hanya sekedar ala kadarnya. Jadi hakikat teman nyata ketika dalam sapar. Ya, kalau umpamanya ada kendaraan kita yang mogok, dia bantu, itu teman. Tatkala kita kehabisan bekal, dia bantu, itu teman. Ketika kita dalam kesulitan, dia akan mengatasi, meringankan kesulitan kita, itu teman. Jadi teman sesungguhnya ketika sapar. Dia tidak hianati kita. Karena dalam sapar banyak yang hianat. Di antara contohnya orang yang hianat ketika kita sapar, seringkali barang-barang kita hilang. Barang-barang kita diambil. Bahkan ini terjadi dalam lingkungan orang-orang soleh. Kadang beberapa orang-orang soleh ketika sapar, berangkat, berjalan, itu nampak. Mana yang sebenarnya teman, mana yang egois, mentingkan diri sendiri. Ini pernah kejadian ketika ada sebuah rombongan pengajian, jamaah majelis taklim, dalam rangka mengerjakan suatu perjalanan ibadah. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada yang meninggal dunia, gitu. Ada yang meninggal dunia. Yang meninggal dunia di tengah perjalanan, ditelepon ambulan supaya balik lagi ke tempat asalnya. Ya, dari Jakarta ingin ke Surabaya, meninggal di Cirebon, maka ditelepon ambulan dari Jakarta supaya mengambil jenazah yang ada di Cirebon. Dan rombongan yang lain tetap melanjutkan ke Surabaya. Ini bukan teman. Kalau teman yang benar, dia batalkan perjanjian, dia batalkan tujuannya. Demi sebuah teman, apalagi sampai meninggal dunia. Dia batalkan, apalagi cuma ritual itu tidak wajib. Dia batalkan. Dia hantarkan temannya yang meninggal dunia. Ini banyak kasus ketika ada suatu musibah di perjalanan, seringkali sebagian orang merasa keberatan untuk membantu. Nah, itu bukan teman.
Jadi kalau kita dalam satu rombongan, kita mengalami musibah, kemudian mereka semua membantu meringankan musibah kita, maka itu adalah teman kita. Jadi yang pertama, tolak ukur pertemanan dilihat ketika safar. Yang kedua, tolak ukur teman itu dilihat ketika indal hajah. Ketika kita dalam kondisi sedang mengalami kebutuhan. Ketika kita butuh bantuan. Nah, ini akan terlihat mana sebenar teman, mana yang bukan. Contoh, pindahan rumah. Ya, kita pindahan rumah, perabot rumah kita penuh, banyak. Nah, orang-orang yang datang kepada kita ketika kita lagi kondisi butuh bantuan, itu teman. Sehingga orang Arab mengatakan as-sadiq waktu doyik. Teman itu kalau dalam kondisi terjepit. Dalam kondisi-kondisi terjepit, dalam kondisi-kondisi tertentu yang kita butuh bantuan, ada orang-orang yang bantu kita, itu teman. Gitu. Kita ada hajatan di rumah, acara pesta walimah, gitu. Dan kita butuh orang untuk merapikan sarana-sarana untuk acara walimah. Datanglah kawan-kawan membantu kita, itu adalah teman. Jadi teman yang benar adalah ketika kita sedang hajat. Demikian kalau kita sedang sakit. Kita sedang sakit. Kemudian datang teman-teman kita membantu kita. Meringankan beban kita. Itulah teman sebenarnya. Jadi teman yang sesungguhnya ketika kita sedang susah. Ketika sedang ada hajat. Itu teman. Bukan sebaliknya. Kalau kita lagi banyak duit, lagi turun bonus, lagi dapat warisan, tiba-tiba teman-teman pada datang, itu bukan teman. Itu numpang makan gratis. Ya, itu namanya sohibul gratisan. Dia mau makan gratis, dia mau nebeng. Ya, numpang hidup. Nah, teman yang sesungguhnya ketika dia susah, maka datang orang-orang bantu dia. Ada sebuah kejadian. Salah seorang kawan menceritakan. Dia ini orang yang senantiasa bersahabat dengan baik kepada teman-temannya. Kalau teman-temannya sedang susah, dia bantu. Apapun yang dia miliki, dia bantu buat teman-temannya. Orang ini orang baik sekali. Padahal kalau lihat dari ilmunya, masih awam sekali. Tapi dia punya prinsip yang bagus, ingin bantu kawan-kawannya. Suatu ketika orang ini dalam kondisi bangkrut. Usahanya jatuh. Pada titik yang paling rendah. Sehingga rumahnya dijual. Kendaraannya dijual. Dan dia nggak punya apa-apa lagi. Buat makan juga ala kadarnya. Ketika dia jatuh, teman-temannya datang. Teman-temannya datang. Ketika dia jatuh. Karena dia orangnya baik. Maka sahabat-sahabatnya datang. Sahabat-sahabatnya ada yang memberikan rumah buat dia. Sahabat-sahabatnya ada yang memberikan kendaraan buat dia, mobil buat dia. Sampai orang itu diajak jalan-jalan, di tengah jalan di kondisi macet, yang punya mobil turun keluar dari mobil. Sambil mengatakan mobil ini buat kamu. BPKB-nya, STNK-nya ada di laci. Ini buat kamu. Pemilik mobilnya langsung pergi, naik taksi. Jadi mobil itu langsung diserahkan kepada sahabatnya yang dalam kondisi susah. Pada zaman sekarang, orang memandang persahabatan itu sudah hilang. Ketika orang sahabatnya dalam kondisi susah, itu betul-betul ditinggalkan. Berbeda dengan muhajirin dan ansor. Ketika datang muhajirin ke Madinah
Maka sahabat Ansor langsung mereka belah dua rumah mereka. Sebagian buat mereka, sebagian buat sahabat Muhajirin. Mereka bagi dua harta mereka. Sebagian buat mereka, sebagian buat sahabat Muhajirin. Kita memandang persahabatan tidak seperti itu. Coba kalau kita lihat, ketika sahabatnya masuk ke rumah sakit, nggak ada teman-temannya yang nungguin di rumah sakit. Tidak ada. Persahabatan kita itu kadang kalah dengan preman. Kadang kalah dengan anak-anak jalanan. Lihat anak-anak jalanan itu. Preman-preman itu ketika teman mereka masuk ke rumah sakit, mereka giliran, gantian, nungguin di rumah sakit, jagain di rumah sakit. Kita kadang tidak seperti itu. Mulut doang. Ya, bahwasanya ukhuwah itu ya merupakan bagian daripada keimanan. Ya, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman tuh bersaudara. Di mulut doang, kenyataannya enggak. Kita lihat, jangankan kawan, gurunya sakit aja nggak ada yang jagain. Ini kita sangat miris. Makanya teman yang hakiki itu pas kita dalam kondisi kena musibah. Teman yang hakiki pas kita dalam kondisi sedang memiliki hajat, kebutuhan. Disitulah kita baru tahu mana teman yang benar, mana teman yang palsu. Ini jamaah sekalian. Ini tentang pertemanan. Ya, kalau kita lihat di masa Nabi, Nabi adalah sosok sahabat, teman yang luar biasa. Kalau beliau punya uang, beliau punya kelebihan harta, beliau berikan buat sahabat-sahabat beliau dekat. Sahabat-sahabat dekat beliau. Beliau tidak hitung-hitungan dengan materi. Beda dengan kita. Ya, pertemanan kita hanya sebatas di mulut. Pertemanan kita hanya sebatas yang sifatnya senang-senang, pesta-pesta. Tapi kalau sahabat kita dalam kondisi susah, mereka hilang. Suatu ketika saya pernah menjenguk orang kaya masuk IGD dalam kondisi penyakit yang kritis menjelang kematian. Istrinya menangis. Sambil menangis, sang istri mengucapkan kata-kata kecewa. Mana teman-teman suami saya? Padahal suami saya orangnya baik. Kalau lagi makan, semuanya ditraktir. Kalau teman-temannya lagi susah, senantiasa dibantu. Tapi apa balasannya? Ketika suaminya dalam kondisi kritis, masuk rumah sakit, tidak ada teman-temannya yang membesuknya. Tidak ada teman-teman yang membantunya. Ini bukan teman. Untuk itulah, kalau kita mau tahu teman yang sebenarnya, tatkala kita dalam kondisi sulit. Kalau ada dalam kondisi sulit, teman datang membantu kesulitan kita atau meringankan kesulitan kita, mengeluarkan dari problem kesulitan kita, itulah teman yang hakiki. Yang ketiga, tolak ukur teman yang ketiga adalah ketika kita sedang sengketa, sedang ribut dengan mereka. Baik ribut dalam masalah segala aspek. Masalah hutang piutang, masalah bisnis, atau masalah-masalah yang lain. Nah, kita melihat teman yang sesungguhnya ketika sedang kondisi kusumat, ada pertengkaran, ada keributan, ada kesalahpahaman dengan mereka. Kalau bahasa kita sekarang baper. Ketika kita punya teman, mudah tersinggung, dan gak sabar dengan kita, maka itu bukan teman. Kesalahan yang kecil dibesar-besarkan. Itu bukan teman. Itu sifat munafik. Ya. Wa idza khosoma fajaro. Kalau mereka ribut,
melampaui batas. Kesinggung dikit, melampaui batas. Baperan. Kalau zaman sekarang namanya baperan. Sahabat yang hakiki tidak baperan. Kalau ada teman yang nggak paham, nggak ngerti, dia bimbing. Kalau ada temannya salah, keliru, bukan diketawain. Bukan dijerumuskan, makin dalam, makin salah. Teman yang sebenarnya adalah membimbing, menyelamatkan. Dan dia tidak tersinggung. Dan dia tidak marahan. Dan dia tidak emosional. Nah, ini dia. Kriteria mencari teman yang sesungguhnya ketika sedang ada masalah. Kalau kita lagi ada masalah, kesalahan kita, kehilapan kita, dia datang memaafkan kesalahan kita. Dia datang meluruskan kesalahan kita, itu teman. Jadi kalau seandainya kita salah, dibiarkan oleh kawan kita, bahkan mereka tertawa, bahkan mereka berharap kesalahan kita makin terpuruk, itu orang yang jahat sama kita. Itu bukan teman kita. Teman kita yang sebenarnya adalah tatkala kita keliru, tatkala kita salah, dia yang bimbing kita. Dia yang sabar memberikan arahan pada kita. Ini teman yang sesungguhnya. Jadi kita lihat di kanan kiri kita, kita bisa melihat mana yang teman, mana yang tidak. Walaupun dia usianya di bawah kita, walaupun dia kedudukannya di bawah kita, kalau dia tetap mau memberikan arahan bagi kita, mau membimbing kita, itulah teman kita. Jadi, teman yang ketiga ini seperti yang saya jelaskan, seperti obat. Dia menyembuhkan penyakit kita, dia membimbing membetulkan kesalahan kita, dia menyelamatkan kehidupan kita. Ini teman yang ketiga. Jadi kriteria mencari teman itu ketika lagi bertengkar. Ketika ada konflik dengan mereka, mereka justru memaafkan kita. Mereka justru legowo. Tidak tersinggung, tidak sakit hati, tidak baperan. Itu sahabat, itu teman. Ya, jarang yang seperti ini, jarang. Ya, umumnya kita ini kalau sudah baper, sudah putus pertemanan. Kalau tersinggung, sudah putus pertemanan. Nah, ini jemaah sekalian, poin yang ketiga untuk mencari teman adalah ketika sedang ada konflik dengan dia. Bagaimana sikap dia dengan kita? Kalau dia mau memaafkan kita, mau membimbing kita, maka itu adalah teman. Kemudian yang keempat, yang terakhir, mengukur pertemanan adalah dari kasratul mukhalatah, lamanya pergaulan. Jadi jangan kita menganggap si fulan teman kita, si fulan sahabat kita, padahal kita baru kenal. Jangan. Pertemanan itu butuh proses, butuh waktu. Jangan langsung memvonis ini teman saya, padahal baru kenal. Kenalnya juga lewat medsos, lewat media sosial. Ya, lewat Twitter, lewat Facebook, lewat WA. Itu belum tentu teman. Teman yang hakiki kalau kita sudah bergaul lama. Ya, paling tidak ya kita sudah tahunan. Baru kita bisa menyatakan si fulan adalah teman kita. Ya, baru kita bisa menyatakan si fulan teman kita. Dengan perjalanan yang sekian lama, baru kita tahu ini adalah teman kita. Jadi jangan langsung begitu kenal, langsung kita anggap sebagai teman. Jangan. Berapa banyak orang ketipu dengan orang yang baru dia kenal. Berapa banyak orang jadi korban kejahatan orang yang baru dikenalnya. Jadi tolong jamaah sekalian, jangan kita menggampangkan menganggap seorang itu teman. Ya, kecuali kalau kita memang sudah tahu backgroundnya, sudah tahu riwayat hidupnya, kredibilitasnya, gitu. Bagaimana Rasul sudah diketahui oleh kaum Ansor,
Walaupun mereka belum berjumpa dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi nama pribadi Rasul sudah harum di tengah-tengah kaum Ansor. Ketika Rasul datang, mereka sambut. Adapun kita, kalau belum kenal seseorang, jangan langsung kita anggap sebagai teman kita. Seringkali kita kecewa, seringkali kita tertipu dengan orang yang kita anggap sebagai teman. Jadi memilih teman dengan perkenalan yang sekian lama. Baru kita memahami karakter orang itu, baru kita angkat jadi teman. Dengan perjalanan yang cukup lama itu kita tahu mana orang-orang yang baik, mana yang tidak. Mana yang punya kepentingan, mana yang tidak. Ya, jadi mengukur teman itu kalau sudah lama. Ya, kasih tahu kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, untuk mengangkat seorang jadi teman baik, teman dekat, itu jangan langsung jangan terburu-buru. Lihat dulu sampai sekian lama, baru kita angkat jadi teman kepercayaan. Kadang yang sudah lama saja nggak jaminan, apalagi yang masih baru. Untuk itulah jamaah sekalian, penting sekali lagi kita mengukur teman kita itu dari lamanya perkenalan kita. Kalau kita sudah lihat sekian lama kita berteman, baru kita angkat dia jadi teman kita ketika kita tahu orang itu orang baik. Adapun baru sehari, baru 2 hari, baru sebulan, itu kadang kita tertipu. Kadang orang bisa menyembunyikan jati dirinya. Kelihatan baik, ternyata tidak. Kelihatan santun, ternyata tidak. Ya, bagi orang tua juga, kalau dia mencari mantu buat anak-anaknya, jangan terkecoh kalau dia baru kenal. Jangan, dia pelajari dulu. Sehingga para ulama dulu ketika mencari mantu, paling tidak dia korek-korek. 1 bulan dia cari informasi, apakah laki-laki ini pantas buat anak perempuannya atau tidak. Apakah laki-laki yang dia cari identitasnya ini cocok buat suami anak-anaknya yang perempuan. 1 bulan dia timbang-timbang itu. Karena itu ulama-ulama. Apalagi kita hidup di zaman banyak kemunafikan. Kelihatan dia berpenampilan baik, kelihatan dia berpose baik, ternyata hanya pencitraan. Belum tentu. Ya, banyak orang kita hidup di zaman banyak orang pura-pura baik, pura-pura soleh, gitu. Padahal kenyataannya tidak. Nah, jadi bagi para teman-teman semua, untuk mencari teman butuh proses. Jangan langsung kita pastikan dia adalah teman baik saya. Jangan. Banyak yang terkecoh, banyak yang menyesal ya ketika salah memilih teman. Nah, ini hanya bagian-bagian mukaddimah. Nanti kita akan lanjutkan lagi apa saja hak-hak pertemanan yang harus kita jaga, yang harus kita rawat. Jangan sampai kita berteman, jangan sampai kita bersahabat, tapi kita nggak ngerti hak-hak persahabatan. Ya, cukup sampai sini. Nanti kesempatan yang akan datang, kita akan lanjutkan tentang apa sih hak sesama teman yang harus kita penuhi. Ya, demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.